Woi, ngomong aja lu. Kenapa sih? Udah sih Rom, lu gak usah pusingin tuh sikap Yasmin ke lu. Lu inget kata gue baik-baik ya. Apa yang emang jadi milik lu, itu pasti selamanya akan jadi milik lu Rom. Jadi kalau Yasmin emang takdir lu, ya pasti Yasmin akan bersama lu nantinya. Mau gimana pun itu. Apalagi yang lu takutin. Ya, makasih. Ah serius lu? Sorry, gue jadi kelihatan notifnya tadi. Gue jadi baca email lu deh. Tapi beneran lu dapat beasiswa dari Amerika? Iya, gue emang sempat apply beberapa bulan yang lalu. Pas gue mau keluar dari bayang-bayang Cakradinata. Dan ternyata gue diterima. Dan sekarang pihak kampus dari situ lagi nunggu konfirmasi dari gue. Oke. Terus kenapa nggak lu ambil? Ini kesempatan bagus loh. Terus Yasmin gimana? Gue gak mungkin ninggalin Yasmin di keadaan seperti ini. Gue juga udah janji sama dia. Gue akan berusaha untuk dapetin hati dia lagi. Dan kalau lu gagal, Berarti udah saatnya gue move on. Udah saatnya buat gue untuk memulai hidup baru. gak lu angkat. Halo, Ma. Halo, Romeo, kamu di mana? Aku lagi di rumah pribadi aku. Kenapa? Tolong kamu kesini, bujuk tuh Alicia. Aduh, mama bingung banget, nggak tahu kenapa tuh. Di kamar teriak-teriak, nangis-nangis, banting-banting barang. Mama udah gedor-gedor pintunya tapi nggak dibuka. Tolongin mama ya. Kamu bicara deh sama Alicia, nggak tahu tuh anak kenapa. Ya, memang gak usah khawatir ya. Sekarang juga aku ke situ. Mama tunggu ya, kamu di sini ya. Tolongin mama ya. Oke. Ada apa, Mah? Gak kayaknya gue mesti pulang ke rumah Cakradinata sekarang. Ada masalah sama Alisa. Alisa? Kenapa Alisa? Gue gak tahu. Kata mama dia gak mau keluar dari kamar. Emang gue juga ngerasa kalau kayaknya ada yang dipendem deh sama si Alisa. Gak tau kan. Yaudah, kalau gitu gue anter deh. Yuk. Jadi mama nyuruh Romeo kesini. Tuh lihat kelakuan adik kamu. Gak tahu kenapa bisa seperti itu. Kan Mama bisa ngomong baik-baik sama Alicia tanpa harus ajak Romeo datang ke sini. Mama coba aja ngomong baik-baik sama Alicia, bisa kan? Mama udah berusaha dari tadi. Tapi Alicia tidak mau mendengarkan apa kata mama. Mama udah gedor-gedor nggak dibuka juga pintunya. Kamu tahu kan, adik kamu tuh hanya nurut sama papa dan sama Romeo. Ya kan? Ya begitulah adik kamu. Gak mau dengar sama yang lain. Makanya mama suruh Romeo kesini. Ya, atau gini, Mama coba ngobrol dari hati ke hati sebagai seorang ibu dan juga anak. Coba, Ma. Malah ngajarin lagi. Kayla sayang. Papa benar-benar kangen sama kamu, Nak. Papa sayang banget sama kamu.
Dan harusnya kamu nggak ada di mobil itu. Dan harusnya hanya Romeo yang ada di mobil itu. Sekali lagi, Papa minta maaf ya, Nak. Kamu lihat aja, Romeo. Kamu lihat aja. Sampai kapanpun selama aku masih bernafas, aku tidak akan membiarkan kamu bebas. Aku akan membalaskan semua dendam Kayla untuk kamu. Kamu lihat aja nanti, Romeo. Yasmin, makan dulu. Yas. Iya, Mbak. Lemes banget, kamu sakit. Enggak, kok aku nggak kenapa-napa. Gimana hubungan kamu sama Dokter Romeo? Nggak gimana-gimana. Nggak ada hubungan apa-apa kok. Yas, kamu nggak boleh begitu sama Dokter Romeo. Nanti kalau orangnya nggak ada, kamu baru nyesel. Jangan sia-siain orang yang peduli sama kita, Yas. Orang yang model kayak Dokter Romeo itu nggak datang 2 kali, Yas. Kalaupun dia bohong, ya itu karena dia takut kehilangan kamu. Mbak yakin dalam hati kecil kamu tahu kok begitu baiknya Dokter Romeo ke kamu. Gimana tulus cintanya dia ke kamu. Yas, jangan pernah lupa apa yang Dokter Romeo udah lakukan untuk kamu, Yas. Bahkan nyawanya dia aja, dia nggak sampai pikirin, Yas, demi untuk melindungi kamu. Aku nggak tahu, Mbak. Yas, buka hati kamu. Jangan sampai kamu dikuasai oleh rasa amarah, rasa benci ke Dokter Romeo. Ma, Romeo? Alisa masih dalam kamar. Iya, nggak tahu nih kenapa dia seperti ini. Mama juga bingung. Udah mama gedor-gedor nggak mau juga dibuka. Coba deh kamu bicara sama dia. Ya, biar aku coba, Ma. Alisa, ini aku Alisa. Romeo. Alisa izinin aku masuk ya, biar kita berdua bisa ngobrol dulu. Tuh kan, nggak mau dibuka kan? Bener kan apa kata mama? Gitu tuh kelakuannya. Ma, udah, tenang dulu, Ma. Biar aku aja yang handle. Alisa, aku tahu kamu pasti dengar aku kan? Alisa, kamu juga marah sama aku. Kamu juga gak mau ngobrol sama aku. Selama ini cuma Romeo yang selalu ada buat aku. Dan sejak Papa meninggal, cuma Romeo yang peduli sama aku. Alisa.
Alicia, akhirnya. Enggak. Ya buka, Alicia. Buka pintunya Alicia nih, Mama. Kamu kurang ajar banget sih sama Mama. Mama mau masuk, Alicia buka. Alicia. Jangan dipaksain dulu, Ma. Biar aku aja yang handle. Mama tuh sabar dulu. Ya, tapi kan Mama juga mau bicara sama dia. Ya udah nanti aja, Ma. Alisa, please izinin aku masuk ya. Hanya aku doang, Alisa. Aku boleh masuk ya? Alicia, Mama. Apa sih masalahnya? Anak-anak zaman sekarang kurang ajar banget sih sama orang tuanya, nggak tahu diri. Paling-paling urusan cinta. Cinta apa sih? Jadi seperti ini? Siapa orangnya yang sudah membuat Alicia jadi begini? Kamu duduk dulu ya. Kamu tenang dulu. Ada apa, Alisa? Kamu bisa cerita ke aku. Kamu percayakan sama aku? Enggak. Aku nggak bisa ceritain ini, Romeo. Ya udah. Kalau kamu belum bisa cerita, it's okay. Tapi kamu harus tahu, aku akan selalu bantu kamu. Aku akan selalu ada di sini, kapanpun kamu butuh. Alisa, kamu bisa cerita ke aku apapun masalah kamu.